Masih ingat? Sempat lihat videoku yang diblokir rekeningku? Iya toh? Malamnya saya ngadu kepada Allah dalam salat saya. Saya bangun salat hajat. Ya Allah, jangan kau kasih malu saya, ya Allah. Bayar utangmu. Saya tagih Allah, bayar utangmu. Saya cuma bangunkan kau rumah, bayar itu utangmu. Setelah kejadian itu miliaran orang bantu saya. Tidak ada yang mustahil. Tapi pada cengi sampai jammu, baiki solatmu. Coba saya tanya Bapak Ibu. Saya tanya, enggak usah jawab. Ketika anakmu mau jadi pegawai negeri, ketika anakmu mau jadi apa? Jabatan. Bapak-bapak yang hadir di sini para pejabat. Ketika Bapak mau ada jabatan, Bapak datang menjilat ke Rahmat Mas'ud atau Bapak datang sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati Bapak yang mewakili wali kota. Hebat beliau, bisa mewakili wali kota. Wali kota tidak bisa mewakili beliau. Hebatnya Pak ya, alhamdulillah. Yang kita hormati, yang mengundang kita, anak muda pengusaha, Mas Adam. Kalau lihat wajahnya memang gagah, lebih gagah dari saya. Dia gagah, saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau ke semua foto sama saya toh? Yang kita hormati Bapak anggota DPR, yang kita harapkan selalu bicara, jangan hilang ketika ada masyarakat demo. Alhamdulillah, saya yakin Bapak banyak uang keluar untuk jadi anggota DPR. Sayang kalau tidak dijadikan password untuk masuk surga. Ada 2 anggota DPR di sini ya. Satu dengan seperti Pak Romai Rama saya lihat, alhamdulillah ya. Masya Allah. Lebih 20-30 anggota DPR di Balikpapan dan Provinsi Kaltim. Hanya 2 orang yang hadir di tempat ini. Kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Yang kita hormati asisten Kota Balikpapan. Asistennya Pak Rahmat. Alhamdulillah, banyak orang mau jadi asisten, tapi Allah cuma memilih 3 di Kota Balikpapan. Alhamdulillah, Bapak satu-satunya. Karena Bapak cuma 3 di Balikpapan, tanggung jawabnya juga besar nanti di akhirat. Mana lagi yang mau dihormati? Ketua Dewan Masjid Indonesia. Saya bosnya. Karena saya pengurus pusat, beliau pengurus di Balikpapan. Mana lagi dihormati? Pokoknya semua yang saya hormati nih ya. Yang paling saya hormati Bapak Ibu sekalian. Pak, orang datang ceramah tabligh akbar malam enggak spesial. Kenapa? Memang kita sudah selesai cari nafkah. Orang kalau datang tabligh akbar malam hari tidak spesial. Kenapa? Sejuk. Tapi kalau siang seperti ini, saya yakin Bapak datang bukan karena mau datang lihat Dasat Latif. Bukan karena mau datang dapat itu snack. Paling 3 isinya. Tapi saya datang Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu datang karena panggilan iman. Kalau selalu datang pengajian seperti ini, saya yakin insya Allah kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti. Satu. Sudah saya hormati semua kan? Sudah. Yang kedua, kita bersyukur karena kita sehat.
Pak, bisa bayangkan seandainya jalan kita kaki tidak teratur jalannya. Bagaimana repotnya kita jalan seandainya kita kaki tidak mau diatur. Jalan begini. Ya toh? Atau dia begini. Atau dia sama-sama. Iya toh? Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak orang mau pergi umroh sakit. Banyak orang tadi jabatannya bagus diganti sakit. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Ibu, Bu, Pak, HP. Nah, Pak Tabe, siapa mau ini HP? Ini iPhone 17 2 tera. Siapa mau? Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mau? Mau? Mana yang mau? Begitu saya kasih, saya doakan kau tuli tidak bisa goyang. Masih mau? Berarti bukan handphone ini mahal. Apa yang mahal? Telinga. Namun ke HP-mu kau galacak kok. Biar ada HP-mu kalau rusak telingamu. Halo, agak kau tuh, halo. Apa? Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga. Hebatnya lagi telinga, dia bisa bedakan mana suara istri, mana mantan. Ya toh, Pak PJ? Coba bayangkan kalau suara istri dikira suara mantan. Mat cerita salah kok. Iya toh? Alhamdulillah. Sebentar sore ada pertandingan sepak bola. PSM lawan Borneo. Makanya saya pakai ini. PSM. Borneo di dada, PSM di hati. Iya toh? Biar hebat Ronaldo, bukan dia jago. Bukan Lionel Messi yang jago. Bukan pemain sepak bola yang jago. Tapi apa? Karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya. Mana bisa main bola kalau tidak bisa bengkok kakinya? Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Biar sehat, telinganya bagus, matanya sehat, kakinya sehat. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Bu, kita hafal ini lagu. Coba kalau kita hafal ikut Ki. Di sana senang, di sini senang, di la la coba istri sana senang sini senang, itu lagu ibu zaman dulu itu. Pasti tua-tua mi semua ini. Iya toh? Bagus daripada lagu sekarang. Apa lagu sekarang? Putar ke kiri nona, putar lagi ke kiri. Kamu runtuk kiri kanan. Iya toh? Bu, ada orang kaya, gagah, terkenal, sampai sekarang masih terkenal Bu. Banyak hartanya, sampai sekarang masih dicari hartanya. Gagah, terkenal, pengusaha, penguasa, raja. Tapi tidak ada imannya. Tidak ada yang suka. Siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun Bu. Mana buktinya Ustadz? Sampai sekarang tidak ada bubuhan Balikpapan mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya kalau? Bujur. Padahal dia kaya, dia terkenal, gagah, sampai sekarang masih dikenal. Tapi kada ada iman, kada ada yang suka. Bujur.
Maka yang penting iman. Bapak datang di sini bukan cari snack. Bapak datang di sini bukan cari muka sama beliau. Bapak datang di sini bukan mau tengok wajahnya dasar. Tapi datang karena apa? Karena kita rindu dengan tausiah. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka kalau begini sifatnya? Cuma kalau begini setan ganggu kita. Dia ganggu kita setan supaya tidak dengar ceramah. Apa? Dia ganggu kok. Apa dia bilang? Tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kok? Iya toh? Maka kita datang di sini sehat dan kita punya iman. 3. Bu, siapa yang tahu bulan Isra Mi'raj? Bulan berapa? Bulan apa namanya? Bulan tanggal. Dulu waktu kecil bu, saya hafal tanggal berapa Raja Isra Mi'raj. Ada lagu kasidahnya. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kan Isra Mi'raj. Siapa lagi yang saya kasih hadiah? Saya kasih hadiah bu. Kenapa Nabi diisrakan? Kena tenggelam. Karena betul. Saya kasih hadiah ibu air minum. Berkah ibu, berkah. Masya Allah. Pak, bujur dengar. Nabi lahir disebut tahun gajah. Nabi Isra Mi'raj disebut tahun duka cita. Mestinya wana Nabi tak. Sedih Nabi. Kenapa Nabi sedih? Meninggal istrinya, meninggal pamannya, kakeknya. Meninggal kakek beliau, meninggal pula bininya. Tahun yang sama, 2 orang yang paling dicintai Nabi wafat. Maka Nabi sedih. Begitu sedihnya Nabi ditinggal istrinya, sampai Nabi bersabda, siapa perempuan babinian meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikan bininya, itu yakin perempuan masuk surga. Jadi kalau misalnya ibu duluan meninggal, saya mau tanya, bu, pilih mana? Suami duluan meninggal atau ibu? Aduh, setengah mati kita cari keduaan pak. Dia doakan kita meninggal. Babi ini lagi pak. Bu, saya tanya lagi. Pilih mana bu? Suami duluan meninggal atau ibu? Aduh, udah ada harapan pak. Nah bu, anggap saja. Ibu lebih dulu meninggal. Lalu suami berduka. Ya Allah, kenapa ini bini saya cepat meninggal? Baik benar. Kok bini saya meninggal? Meskipun suka ngomel, saya sayang dia ya Allah. Nangis sampai berhari-hari. Ciri-ciri ibu penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, ibu meninggal, dia masuk kamar berteriak, merdeka! Itu penghuni neraka. Ada memang itu istri sadisnya sama suaminya. Sampai masuk surga suaminya bu. Mau masuk surga suaminya, dia lihat lagi bininya ada di dalam. Ada lagi, Tuhan kasih saya tempat lain, saya tidak mau ketemu itu.
Nah, karena Nabi duka, mestinya wana Nabi tak bersama galau, bukan galau, sedih betul. Maka Allah undang. Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Bukan puasa. Apa hadiahnya? Bukan haji. Apa hadiahnya? Bukan zakat. Apa hadiahnya? Apa? Dalam kejadian Isra Mi'raj, apa hadiahnya? Sholat. Berarti sedulur-sedulur, ada sedulur-sedulur? Ono? Piye kabare? Nje? Nje? Engkau ogi? Engkau ogi? Keke ogi oke. Engkau kau ogi oke. Maka ada majak sifat nasa ngogi Mage mas. Ya aku macan ringi si di mata jen dua makan. Ayo, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas, saya mau cerita ini lengkap tapi sudah 2:30. Ya, Bu. Karena Nabi duka, mesti nyawanya cemas, kesedihan. Allah bukan kasih haji, Allah bukan kasih zakat, Allah bukan haji salah, tapi Allah kasih sholat. Artinya makna Isra Mi'raj ini ada masalah, perbaiki sholatmu. Ustadz, saya dagang rugi melulu, sholatmu baiki. Ustadz, rumah tanggaku bertengkar terus, sholatmu baiki. Ustadz, saya Grab tidak pernah baik-baik, sholatmu baiki. Tidak usah panjang cerita. Kalau sholat tidak beres, hidupmu pasti juga tidak beres. Apa? Bu, Isra Mi'raj itu kejadiannya tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Dari Mekah ke Madinah, naik ke langit 1 sampai ke 7, kemudian dibawa dinas pergi inspeksi, kunjungan kerja ke surga sama neraka. Tuh Nabi sudah ikut ketemu dengan Allah, berdialog, balik lagi ke dunia. Kada cukup 1 malam. Lailam, bahasa Quran, lailam itu sebagian malam saja. Dek na genak si weni. 1 malam dari maghrib sampai subuh. Ini sebagian malam saja. Nggak cukup 1 malam. Kada masuk akal kalau, ya, kada masuk akal. Tapi bagi Allah, kalau kau sholat, tidak ada yang tidak masuk akal. Mana boleh dia pergi umroh kada ada duitnya. Kalau Allah mau, gampang. Mana bisa? Tidak sholat, itu kata manusia tidak bisa. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Lalu kenapa hidupmu susah? Karena kau tidak sholat. Saya sholat Ustadz. Betul sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Tidak ikhlas. Ayo. Ada orang dari Sulawesi Selatan merantau ke Kaltim, hanya jual-jual cabalu, jual-jual sembako kecil-kecil. Subuh kada salat, duhur dia tinggalkan, asar dia lalai, maghrib dia tidur, isya pun dia tidur, 5 kali tidak sholat. Dia tinggalkan kampungnya sampai di sini, duitnya pun 1 miliar ndak ada. Lalu dia tinggalkan sholat. Inilah orang yang paling bodoh alam hidupnya. Pak, kalau dia merantau dari Sulawesi Selatan sampai di sini, kaya dia seperti Rahmat Mas'ud, jadi pejabat dia seperti Rahmat Mas'ud. Kalau tidak sholat, orang masih bilang dunianya hebat. Orang masih bilang naruntuk moili nona. Banyak duitnya, apa saja dia mau makan bisa. Mau pergi haji tiap tahun bisa.
Ada jabatannya bisa dia perintah satu kantor, dia bisa kasih pindah-pindah anak buahnya. Meskipun kalau tidak sholat, orang masih bilang dunianya dia sudah dapat. Tapi kalau sudah miskin, tidak terkenal, rumah kontrak-kontrak, bini jelek, suami bau ketek, anak tukang tipu, rumah bocor-bocor, banyak pinjol, ndak sholat kau lagi. Apa yang kau mau banggakan? Dunia kau sudah sengsara, akhirat apalagi? Maka kada ada usaha, kada ada hasil kamu Isra Mi'raj, balik kau di rumahmu, kau tetap sholat, ndak ada guna. Kada usah banyak cerita, bulik kikam, sholat. Saya tidak husu Ustaz, bukan urusanmu husu atau tidak. Ustaz, saya masih suka bohong, bukan campuran. Wala talbisul haqqa bil batil. Bohongmu lain, sholatmu lain. Itulah sebabnya ada dua malaikat. Ada malaikat sebelah kanan catat pahala, ada malaikat sebelah kiri catat dosa. Sholat. Pak, mau cari mantu, lihat sholatnya. Pak, mau pilih anggota DPR, muruntuk nih. Mau pilih anggota DPR, lihat sholatnya. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja dia tipu. Tapi kau bikin anggota DPR, bukan kau lihat salatnya. Apa? Wane piro. Ala no. Kau susah, dia enak-enak joget. Ten 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 ten. Nah bilang orang di kampungku cidak kok. Ayo. Ibu-ibu. Bu. Mau punya anak yang baik, suruh jaga sholat dari kecil. Kalau sudah sarjana baru kau suruh sholat, ngelawan sudah pian. Dari kecil. Kalau dia tidak mau sholat, kata Nabi, beruntung orang tua yang sediakan rotan anaknya supaya dia bisa sholat. Boleh kau pukul. Kalau anak tidak sholat, tidak ada guna. Sholatnya diperbaiki. Saya sudah sholat Ustaz, betul sholat, tapi sholatmu main-main. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macucu ige bahasa pada. Dia cari upilnya. Allahu Akbar. Bismillah. Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Allahu Akbar. Kayak ditiup angin. Ada juga lagi Allahu Akbar. Ini Pak Guru kok keju-keju. Makanya pantas 20 tahun kau sholat, tetap kau susah hidupmu. Kenapa? Kau anggap remeh sholat. Saya bisa cerita begini Pak, saya alami. Kecil buat Allah kasih rumah Pak, kecil. Tengok ini saya Pak. Saya bukan mau sombong ya, bukan. Motivasi supaya jaga sholat. Saya tidak kaya Pak. Tapi kira-kira yang ada di ruangan ini, saya yang bangun 4 masjid. Sudah 4 masjid saya bangun. Tidak minta sumbangan, uangku sendiri saya pakai bangun. Saya bangun untuk bapak saya bangun untuk ibu saya bangun untuk orang di kompleks saya. Sekarang lagi saya bangun di kompleknya orang. Tidak ada mustahil. Orang bilang, dari mana dapat uang itu Ustaz? Saya tidak banyak uang, tapi Tuhanku maha kaya. Masih ingat? Sempat lihat videoku yang diblokir? Diblokir rekeningku? Iya toh? Malamnya saya ngadu kepada Allah dalam salat saya. Saya bangun salat hajat.
Ya Allah, jangan kau kasih malu saya, ya Allah. Bayar utangmu. Saya tagih Allah, bayar utangmu. Saya cuma bangunkan kau rumah, bayar itu utangmu. Setelah kejadian itu miliaran orang bantu saya. Tidak ada yang mustahil. Tapi pada cengi sampai jammu, baiki solatmu. Coba saya tanya Bapak Ibu. Saya tanya, ndak usah jawab. Ketika anakmu mau jadi pegawai negeri, ketika anakmu mau jadi apa? Jabatan. Bapak-bapak yang hadir di sini para pejabat. Ketika bapak mau ada jabatan, bapak datang menjilat ke Rahmat Mas'ud atau bapak datang sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Jawab saja itu. Ketika bapak ada masalah, ibu-ibu ada masalah di rumah, ibu bangun ndak sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Coba amalkan itu. Ketika ada masalah, sambayangmu perbaiki. Banyak utangmu, kau bangun sholat hajat. Ya Allah, bayar utangku ya Allah. Ya Allah, saya malu ya Allah. Ya Allah, kalau banyak utang saya begini, bagaimana saya fokus beribadah ya Allah? 40 malam bangun Pak. Masa sih Allah tidak kabulkan? Pun kalau tidak dikasih apa yang Bapak minta, berarti apa yang Bapak minta tidak baik. Saya punya pengalaman. Ikut pilwali di Makassar. Ngoton jadi wali kota. 10 pasang calon Pak. 2014. Kalah Ustadz? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Oh ternyata Allah tahu. Padahal saya salah tahajud. Ya Allah kasih menang saya. Allah tahu. Dasat. Tidak usah kau jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Datang gubernur, siapa gubernur? Datang Kapolda, siapa jenderal? Datang Kapolda, siapa komandan? Datang presiden, siapa presiden? Saya jadi ulama. Mereka semua yang hormat sama saya sekarang. Pakai singi. Adik-adik nih, ikam semua yang bujur-buru ini, yang kecil-kecil ini, yang lagi cari masa depanmu, perbaiki sholatmu. Ini makna Isra Miraj. Tidak ada yang mustahil kalau Allah bantu. Mana masuk akal itu Ustaz? Tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah mau. Yang penting baiki sholatmu. Sudah itu amalkan nilai-nilai sholat. Ada yang bilang, Ustaz, saya tidak bisa sholat Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya sakit Ustaz. Sakit awak. Syariawan. Ya sudah, salatlah kau syariawan. Allahu Akbar. Barakallah. Sudah, Allah tahu kau lagi syariawan. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Tayamum. Tayamum boleh. Ustaz, kita lagi di tengah laut tangkap ikan. Kita tidak tahu di mana kiblat. Tengok saja di mata matahari turun. Oh situ. Arahkan perahumu. Allahu Akbar. Lagi sholat tiba-tiba perahu goyang. Kada usah kau goyang-goyang lagi begini. Iya. Apa lagi? Apa lagi alasan tidak mau sholat? Apa? Ibu-ibu. Apa alasannya ibu-ibu tidak mau sholat? Coba. Apa? Haid. Ini yang jadi masalah. 3 kali haid 1 bulan. Kenapa tidak sholat? Haid. Kenapa sholat? Datang bulan. Ibu, biasanya perempuan banyak tidak sholat kalau selesai haid. 5 hari dia tidak sholat gara-gara haid. Dia tambahi 2. Kata suaminya, kenapa ibu belum sholat? Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ya, ibu. Ya, kapan lagi nih ibu-ibu banyak ndak sholat? Kalau ada pengantin. Iya toh? Pakai jilbab yang susah, 3 lapis. Jilbab sakaratil maut. Tiba waktu sholat,
hayya 'alas shalah. Kata suaminya, kau pergi sholat. Saya sudah jualkan kau sawah supaya kau haji, malah kau tidak sholat. Apa kata istrinya? Kau tidak lihat ini jilbabku? Haji beleng-beleng. Ibu, bu, terutama ibu-ibu ini yang selalu dandan lupa sholat. Ini muka yang ibu-ibu servis, dikasih bleaching, apa namanya itu? Skincare. Putih betul wajahnya, hitam lehernya. Bu, ini muka yang cantik tapi tidak sholat, itu muka nanti bagiannya cacing. Masuk semua cacing, dia makan kamu. Sholat, bu, perbaiki sholat. Dari tadi mau foto. Oke, sudah. Ya, bu, sholat. Ya, sebatang pohon, sebat buahnya, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Sudah sholat Ustadz, tapi ingat, ada yang menghancurkan amal sholatmu. Sholat tapi dia habisi itu amal sholat. Apa itu? Yang dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj. Apa gerangan? 1, ada orang dilihat oleh Nabi, dia tarik lidahnya, lalu dia gunting. Baik lagi, dia gunting lagi. Nabi tanya, Jibril, siapa itu? Bodoh betul, dia gunting lidahnya. Dia gunting lagi. Siapa dia, Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka Bu, zaman ibu saya dulu kalau mau gosip nanti dia kumpul di sumur. Iya toh? Dulu. Jadi gosipnya mesti kumpul baru jalan. Sekarang gosip lebih gampang. 1 di Balikpapan, 1 di Samarinda, 1 di Bontang, 1 di Makassar, 1 di Jawa. Di mana dia cerita? Temannya yang lagi umroh. Itulah grup WhatsApp. Hati-hati, Bu. Kalau punya grup WhatsApp hanya membuatmu banyak dosa, kau lebih baik keluar. Hati-hati gosip. 2 penyebabnya perempuan gampang terpelincir masuk neraka, kata Nabi. 1, dia tidak taat sama suaminya. Bapak-bapak langsung ya. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Pak, sebelum saya lupa, itu kata wali-wali ilmu wali, ada 2 cara menjadi waliullah gampang. Tidak perlu sholat tahajud, tidak perlu tirakat Senin Kamis. 1, sabar menghadapi istri cerewet dan jahat. Itu bapak tidak perlu tahajud. Kenapa? Karena dianggap siksaan bapak sudah hebat dan bapak mampu sabar. Itu 1. 2, kalau bapak bertahan dengan fitnah, difitnah, dijelek-jelekkan, bapak sabar, itu mengangkat derajat setingkat waliullah. Jadi kalau istrinya bapak, anggap saja saya mau jadi wali. Gitu saya. Kalau saya bini saya marah Pak, saya peluk. Saya menyanyi.
Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai senyum-senyum itu. Masih marak, tambah ku peluk lagi. Baru saya bilang lagi, insaflah wahai manusia. Berhenti. Bu, ini suami kalau cerewet, suka ngomel. Kalau dia tidur, Bu, usap-usap kepalanya sambil menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Bu, apa yang menghancurkan amal sholat? Pak, tak bisa ndak ibu bedakan mana gibah, mana fitnah? Ini gini, Bu, kalau ibu cerita saya tidak betul, namanya fitnah. Kalau ibu cerita saya dan itu betul, itu namanya gibah. Bayangkan, benar saja tidak boleh ibu cerita, apalagi kalau tidak betul. Jadi tidak ada jalan untuk cerita. Nah, kalau temanmu mulai cerita, kau datang di pasar, kau lihat enggak sinetron tadi malam? Kenapa sih? Apa? Itu ibu-ibu kan kalau cerita begitu, saya biasa lihat-lihati, iya mulai gosip ini. Iya toh? Nah, mulailah dia cerita, gini, Bu, suami kita belum tentu lebih baik dari dia. Kita bersyukur Allah tidak mengungkap aib kita. Bisa jadi suami kita lebih buruk. Sudahlah, Bu, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Itu baru ibu majelis taklim. Ada majelis taklim sudah 3 tahun, 4 sudah baju seragamnya habis. Tukang gosip, Yan, bujur banar, bujur, ulun tahu tuh, ini tukang tambah-tambah ini namanya ini. Ini seandainya buah-buahan, Bu, namanya toge. Tahu toge, Bu? Tahu toge? Coba lihat toge, suka campur-campur kan? Gado-gado, ada. Soto Banjar, ada. Tahu isi, ada. Pecel, ada. Makanya tidak ada toge yang lurus, semua bengkok. Jadi kalau ada ibu-ibu pagi-pagi gosip teriaki, toge nih 1, 2, yang menghancurkan pahala kita. Nabi lihat apa? Ada orang Pak, dia cakar mukanya, dia cakar dagingnya, lalu dia makan, dia cakar teriak, sakit tapi dia makan, cakar, dia makan bangkai orang depan, dia cakar semua mukanya teriak, aduh sakit tapi dia cakar semua usus-ususnya, tapi dia lakukan sakit tapi dia cakar, dan dia makan bangkai orang depannya, bangkai manusia dia makan. Jibril, kata Nabi, siapa pula itu Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka memutuskan silaturahmi. Nah, posisi salah-salah. Pilkada, pilcaleg. Gara-gara pilkada, pilcaleg, tetangga musuh. Gara-gara pilpres sampai sekarang Prabowo, Anies, Ganjar, pendukungnya bertengkar. Itulah aslinya belem-belem, Pak. Memangnya kau dikasih jabatan? Kalau tim sukses bertengkar, Pak, wajar dia cari jabatan. Kalau kita rakyat biasa, ngapain kita bertengkar? Selesai, ayo akur. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ada pula yang menambah amal. Sudah sholatnya bagus, ditambah amalnya. Tidak pernah habis amalnya, ngalir terus meskipun dia sudah tidak sholat. Sudah meninggal, masih jalan amalnya.
sudah tidak sholat, masih mengalir amalnya. Nabi lihat apa? Ada orang menanam satu biji. Begitu dia tanam muncul, langsung berbuah. Dipeti buahnya, muncul buah baru. Dipeti lagi, muncul lagi buah baru. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu petani hebat? Tanam, panen, panen, muncul buah, panen lagi. Siapa dia Jibril? Itu umatmu yang rajin bersedekah. Sedekah, Pak. Bu, Ibu, Bu, mau punya tanaman yang panen terus menerus? Mau? Sedekah. Bu, Ibu, saya mau tanya nih Bu, yang banyak emasnya. Ayo Bu, yang banyak emasnya Bu. Boleh lihat Bu. Bu, kalau Ibu nanti meninggal, siapa yang pakai emasnya Bu? Istri muda. Begitu ibu meninggal, menangis suamimu. Ini cincin dulu ibu. Cincin saya belikan kau waktu umrah ibu. Nggak mau keluar, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi gelangmu. Ini dulu waktu kita pergi usia pernikahan kau 25. Dia cabut gelangmu yang setebal ini. Sudah itu dia cabut lagi kau punya kalung. Ini dulu emas Dubai saya belikan kau Bu. Terakhir gigi palsumu pun dia buka. Sudah ya, habis. Dia simpan di lemari. Sambil menangis. Ini 3 bulan kemudian ketemu janda. Dia ambil itu emasmu. Dia ambil itu emasmu yang tadi disimpan sambil menangis. Dia pergi ke janda. Dia kasih itu janda. Dek, ambil sudah ini. Sudah mati ya punya. Makanya ibu, yang punya emas dan sudah muka-muka sakaratil maut, yang mana-mana ini. Ibu, daripada dipakai istri kedua, bawa ke masjid, bawa ke pembangunan musalla, bawa ke rumah-rumah anak yatim. Itu harta ibu yang ibu nikmati nanti. Ya, ibu, ya, Bu, tuh. Dan kita yang kaya, ini ibu-ibu kaya kan semua ini di depan nih. Bu, yang kaya saya bilang sama di Makassar ibu-ibu kaya. Pian yang kaya, ibu-ibu yang kaya, kada usah pakai yang asli. Kenapa? Biar ibu pakai palsu, orang juga percaya asli. Bujur? Iya. Jadi pakai saja yang palsu, yang asli bawa ke masjid. Ibu-ibu juga yang miskin, kada usah pakai yang asli. Biar ibu pakai asli, orang kada percaya. Ya, maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli bawa ke sedekah. Ustadz, saya kan tidak punya emas. Ibu kan masak tiap hari. Bikinlah masak hari Jumat sekali sepekan. Bawa 5 nasi bungkus. 1 bungkus isi telur 1, ayam 1 potong, kasih nasi kuning, bawa ke masjid. 5 bungkus sambil berdoa, ya Allah, 5 bungkus ini mudah-mudahan keluarga saya tertolak dari perempuan jahat. Itu Bu. Bu, mau suamimu tidak digoda perempuan lain, terhindar dari wanita jahat, kada usah periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, dia kasih kau HP-nya 1 masih ada disimpan di mobilnya. Kenapa kau tahu Ustadz? Saya pelakunya.
Ya, lebih baik ibu sedekah. Sedekahnya bagaimana caranya? Niatkan, ya Allah saya sedekah ini nasi bungkus tiap Jumat. Sedekah supaya suamiku terhindar dari orang jahat. Bismillah. Ketika bapak ada masalah, ibu-ibu ada masalah di rumah, ibu bangun tidak sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Coba amalkan itu. Ketika ada masalah, sambayangmu perbaiki. Banyak utangmu, kau bangun sholat hajat. Ya Allah bayar utangku ya Allah. Ya Allah saya malu ya Allah. Ya Allah kalau banyak utang saya begini, bagaimana saya fokus beribadah ya Allah. 40 malam bangun Pak. Masa si Allah tidak kabulkan? Pun kalau tidak dikasih apa yang Bapak minta, berarti apa yang Bapak minta tidak baik. Saya punya pengalaman. Ikut pilwali di Makassar. Ngoton jadi wali kota. 10 pasang calon Pak. 2014. Kalah Ustadz? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Oh ternyata Allah tahu. Padahal saya salah tahajud. Ya Allah kasih menang saya. Allah tahu. Dasat. Tidak usah kau jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Datang gubernur, siapa gubernur? Datang ke Polda, siapa jenderal? Datang ke Polda, siapa komandan? Datang presiden, siapa presiden? Saya jadi ulama. Mereka semua yang hormat sama saya sekarang. Pakai singi. Adik-adik nih, ikam semua yang bujur-buru ini, yang kecil-kecil ini, yang lagi cari masa depanmu, perbaiki sholatmu. Ini makna Isra Miraj. Tidak ada yang mustahil kalau Allah bantu. Mana masuk akal itu Ustaz? Tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah mau. Yang penting baiki sholatmu. Sudah itu amalkan nilai-nilai sholat. Ada yang bilang Ustaz, saya tidak bisa sholat Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya sakit Ustaz. Sakit awak. Syariawan. Ya sudah, salatlah kau syariawan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Sudah, Allah tahu kau lagi syariawan. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Tayamum. Tayamum boleh. Ustaz, kita lagi di tengah laut tangkap ikan. Kita tidak tahu di mana kiblat. Tengok saja di mata matahari turun. Oh situ. Arahkan perahumu. Allahu Akbar. Lagi sholat tiba-tiba perahu goyang. Kada usah kau goyang-goyang lagi begini. Udah Pak. Iya. Apa lagi? Apa lagi alasan tidak mau sholat? Apa? Ibu-ibu. Apa alasannya ibu-ibu tidak mau sholat? Coba. Nah. Apa? Haid. Ini yang jadi masalah. 3 kali haid 1 bulan. Kenapa tidak sholat? Haid. Kenapa sholat? Datang bulan. Ibu, biasanya perempuan banyak tidak sholat kalau selesai haid. 5 hari dia tidak sholat gara-gara haid. Dia tambahi 2. Kata suaminya, kenapa ibu belum sholat? Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ya, ibu. Ya. Kapan lagi nih ibu-ibu banyak ndak sholat? Kalau ada pengantin. Iya toh? Pakai jilbab yang susah, 3 lapis. Jilbab sakaratil maut. Tiba waktu sholat, hayyalas sholat. Kata suaminya, kau pergi sholat. Saya sudah jualkan kau sawah supaya kau haji. Malah kau tidak sholat. Apa kata istrinya? Kau tidak lihat ini jilbabku? Haji beleng-beleng. Ibu. Bu. Terutama ibu-ibu ini yang selalu dandan lupa sholat. Ini muka yang ibu-ibu servis. Dikasih bleaching. Apa namanya itu?
skincare. Putih betul wajahnya, hitam lehernya. Bu, ini muka yang cantik tapi tidak sholat, itu muka nanti bagiannya cacing. Masuk semua cacing, dia makan kamu. Sholat bu, perbaiki sholat. Dari tadi mau foto. Oke, sudah. Ya, bu, sholat. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang saya mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Sebelum saya ke sini tadi, Pak Rahmat Masud telepon saya. Ustadz, saya mau sekali datang, tapi mohon maaf, ada kegiatan yang juga tidak bisa saya tinggalkan karena ada Kapolda. Ada kegiatan kenegaraan juga yang membuat tidak bisa ditinggal. Maka saya mewakili beliau menyampaikan salam hangat dari Pak Rudi Masud. Beliau bukan berarti tidak menghormati acara ini, tapi posisi beliau sebagai wali kota yang membuat tidak bisa hadir di tempat ini. Walau tidak hadir, beliau tetap mendoakan kita semua sehat walafiat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi-bagi amal.